Boleh. Pemerintahan udah hadir. Siapa yang mau hadir? Bu? Kalau saya sih puasa ya. Kalau Bapak Ibu yang nggak puasa, monggo silahkan. Buat saya itu iman dan godaan. Cakep Pak, saya setuju itu Pak. Semakin saya banyak godaan, Ustaz, Tuh, Pak. semakin saya ya Mas Murni lah. Ya Ustaz ya. Nah itu pernyataan begitu. Kayak saya sengaja saya gonggong, saya mau merokok ya boleh silahkan. Nggak apa-apa. Ya. Pak Elisir, Siap. mau nanya sebentar. Ini di luar ini ya, Iya, tapi sambil ada apa-apa, ada sambil. hubungannya. Nah, Kalau umpamanya perkumpulan marga itu bisa nggak terdaftar di Kesbangpol? kalau perkumpulan Iya, seperti kita lah etnis, marga Hutapea, ya, Sirega. marga, Ah, bisa nggak dilaporkan keberadaannya, tepatnya begitu, Iya, dilaporkan keberadaan. Kalau menurut ketentuan aturan yang ada, bahwa ini peraturan pemerintah. Jadi kalau peraturan pemerintah itu harus menjadi kewajiban semua provinsi yang ada di Indonesia, 38 dan 550 lebih kurang kota kabupaten melakukan itu. Jadi kalau menurut ketentuan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat murni, dia wajib melaporkan keberadaannya sesuai dengan ruang lingkupnya. Bahwa ormas itu wajib melaporkan keberadaannya sesuai dengan ruang lingkupnya. Kalau kegiatannya tingkat provinsi, dia wajib melaporkan ke gubernur melalui mana Kesbangpol. Kalau kegiatan aktivitasnya di kota, kabupaten, ya dia wajib melaporkan ke wali kotanya, melaporkan ke bupatinya keberadaannya melalui Kesbangpol. Loh, kami ini Pak marga, dia organisasi masyarakat. Karena undang-undang keormasan itu hanya satu. Undang-Undang 17 tahun 2013 yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Undang-undangnya hanya satu yang mengamanatkan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat murni wajib melaporkan keberadaannya sesuai dengan ruang lingkup tadi. Apa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan? Perkumpulan, ormas dia. Yayasan, ormas dia. LSM, ormas dia. Sepanjang dibentuk oleh masyarakat murni namanya ormas. Itu menurut ketentuan undang-undang kita. Kalau definisinya organisasi kemasyarakatan berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, 3 orang atau lebih yang memiliki keinginan, tujuan, program yang sama dalam rangka berkontribusi bagi pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu definisi ormas. Jadi ormas itu dibentuk oleh masyarakat murni, sukarela, 3 orang atau lebih dalam rangka berkontribusi. Itu sebabnya setiap organisasi kemasyarakatan, pengurusnya, orang-orang keanggotaan di dalamnya itu adalah orang-orang yang berhati mulia. Berorganisasi itu orang-orang yang berhati mulia. Digaji enggak, dia berbuat sesuai dengan bidang program kegiatannya masing-masing. Kalau yang keagamaan, ya tentunya melestarikan, tentunya siar tentang keagamaan. Jadi orang-orang yang berhati mulia, kalau dia ada melestarikan, merajut tali persatuan, kesatuan anggota etnisnya, adatnya, budaya. Jadi orang mulia di dalam, digaji kagak. Iya. Lalu dia membentuk sendiri untuk menjaga itu tadi stabilitas keetnisan, kalau keagamaan. Itu sebabnya kalau kami Kesbangpol miris ketika organisasi itu terlalu disudutkan. LSM itu terlalu disudutkan. Karena esensi keberadaan mereka mulia adanya. Itu prinsipnya. Karena dalam rangka mereka itu berkontribusi. Tapi memang dalam kenyataan operasional ya, nah itu tadi masih ada lebih kurang. Saya baru tadi juga menerima audiensi Bapak, menerima teman-teman pergerakan LSM. Nah itu juga mengatasnamakan bidang program kegiatannya, memperjuangkan, mengadvokasi begitu seakan-akan. Nah itu tadi, tetapi
Kalau kami ini kan kacamata Kesbangpol itu, karena kebetulan undang-undang berkaitan dengan tata kelola berorganisasi ini di pundak kami, dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, sampai SK Gubnya, kami kan memahami betul mana yang memang mereka ideal memperjuangkan, menjalankan roda organisasi, ya kami memahami gitu. Walaupun mereka mengadvokasi, itu sah. Karena memang kelebihan satu wadah organisasi kita ini, organisasi apapun, ini bisa menjadi, Ibu, Bu Ana sediakan, ini bisa menjadi gerbong, alat untuk kita memperjuangkan gitu ya, hak-hak masyarakat, hak-hak, ya katakan orang yang hilang haknya bisa melalui organisasi ini. Tetapi juga ada batasannya Bapak, Bu. Ini jadi panjang dan lebarnya, tapi nggak apa-apa. Boleh. Karena kebetulan saya memang background-nya di situ, di Keormasan. Cukup lama saya di Keormasan. Dia bisa memperjuangkan itu Bapak, Bu. Tapi permasalahannya, nah ini dia nih, yang kalau kacamata kami Backers Bapak bisa melihat itu. Ada aturan-aturan mainnya, tidak juga terlampau berlebih-lebihan, apalagi dalam rangka mengadvokasi dan memasukkan ke ranah hukum, lapor-melapor. Nah itu sudah cukup harusnya. Kalau memang sudah tidak bisa dikomunikasikan, ya sudah cukup. Laporkan aja ke polisian, laporkan saja ke kejaksaan. Jangan sudah melaporkan ke polisian, sudah melaporkan ke jaksa, tetapi tetap juga didek-udek gitu. Nah, di situ ada something. Atau dia tidak melaporkan, dia hanya membuat produk suratnya, tembusannya akan dilaporkan ke kepolisian, akan dilaporkan ke kejaksaan, tapi kagak dilapor-laporkan, hanya di move aja gitu. Nanti saya laporin loh ke kejaksaan, tapi nggak dikirim-kirimkan. Nah itu tadi. Ada batasan-batasan juga. Ketika memang mereka punya keyakinan yang kuat atau memang ideal yang mereka perjuangkan itu, mereka punya keyakinan itu kebenaran, suatu kebenaran, cukup. Kalau mereka punya keyakinan yang kuat dengan ada alat bukti dan sebagainya, kita negara hukum, laporkan aja ke petugas yang berwenang, yang berwajib. Selesai itu barang. Gitu. Tadi saya kebetulan menerima pelaporan yang rupanya sudah cukup lama, dari tahun 2023 diperjuangkan sedemikian rupa. Dan itu sudah bergulir. Sudah di kejaksaan, bahkan dari kejaksaan negeri sudah meningkat kejaksaan tinggi, gitu. Tapi masih tetap diudak-udak lah. Memang tugas mereka apa gitu kan? Ada apa? Nah semacam itu Pak. Itu jadi melebar. Tapi itu keilmuan. Terima kasih Pak. Iya. Oke, sekarang Setiap organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan keberadaan. Ada kebermanfaatan ketika teman-teman pengurus organisasi melaporkan keberadaan. Yang pertama, ini ketatan azas. Ada aturan, dia taat azas. Kemudian yang kedua, ini prestis buat suatu organisasi. Mereka ada masuk dalam database kami, karena ketika mereka melaporkan, kami akan memproduk surat bukti lapor. Yang kedua, kami memasukkan dalam database kami. Nah, sehingga ketika teman-teman akan melaksanakan kegiatan aktivitasnya organisasi tersebut, katakanlah menyertakan pihak ketiga, termasuk pemerintah. Nah, pihak-pihak yang terlibat, yang bekerja sama dengan suatu organisasi ini kan kadang-kala kalau ada hal-hal yang kerjasama sifatnya, kolaborasi, kan dia harus mampu dia pertanggungjawabkan. Nah, kemana dia mempertanyakan kepada kami, pemerintah? Nah, kemana dia mempertanyakan Kesbangpol? Termasuk juga menghadirkan Pak Gubernur, Wali Kota, gitu. Nanti mereka mempertanyakan keberadaan organisasi ini kemana? Ke kami, Pak Kesbangpol. Nanti kami yang menjawab itu. Ya tentunya dia menjawabnya itu berdasarkan bukti lapor yang kami masukkan dalam database, yang menjadi tugas kami untuk memonitor perkembangan perjalanan suatu organisasi, yang pada akhirnya kelayakan, kepantasan, kepatutan suatu organisasi itu menjadi domain kami yang untuk kami sampaikan ketika memang dibutuhkan. Jadi pihak ketiga mau bekerja sama dengan suatu organisasi, nah pihak ketiga ini apalagi perusahaan, setiap Rp1 pun mereka bertanggung jawabkan Bapak. Nah, dia minta legitimasi kemana? Salah satunya ke kami, Kesbang. Nanti kami menjawab, oh benar bahwa organisasi ini adalah organisasi A, ketuanya adalah ini, sekretaris ini adalah ini, bendaharanya ini, alamat kantornya di sini, mereka terdaftar berdasarkan badan hukum ini, berkenan bisa dapat bekerja sama, karena organisasi ini memiliki track record baik dan sebagainya. Nah, itu buat pegangan buat mereka pada akhirnya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian melaksanakan kegiatan. Termasuk Pak Wali, Pak Gubernur, gitu.
Terima kasih, mulai Pak. komen Lanjut, keberadaan. Betul. Tapi Pak, Betul. izin pertanyaan yang tadi kan harus berbadan hukum. Bapak Ibu nggak apa-apa ya, ini melebar ke sana kemari, tapi nggak apa-apa. Enak nih, orang yang audiensi kita sedikit kok ini, Iya. nggak sampai 2 menit nanti bisa saya. Jadi Lanjut. kan ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum, itu bagaimana statusnya Pak? Iya. Tadi saya sudah sampaikan dari awal ya, bahwa yang namanya organisasi kemasyarakatan, ketentuan aturan, payung hukumnya hanya satu. Undang-Undang Keormasan itu Undang-Undang 17 tahun 2013 yang menjadi 16 tahun 2017. Peraturan pemerintahnya juga tetap sama. Dia ada PP 58 tentang Ormas, 59 tentang Ormas asingnya. Permendagrinya juga satu. Ada Permendagri 56 tentang pengawasan Ormas, Permendagri 57 tentang pendaftaran, 58-nya tentang kerjasama. Kita juga ada peraturan gubernur. Dia cuma satu, Bapak, yang mengatur tentang Ormas. Nah, lalu yang membedakan apa? Itu tadi, keterdaftaran. Ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Ada lagi, Bapak, dia tidak memerlukan badan hukum, dia tidak berbadan hukum. Apa? Organisasi bentukan pemerintah, plat merah. Ini semua ormas. Pak, maksudnya apa sih yang berbadan hukum? Nah, berbadan hukum, kalau di undang-undang itu, dia secara spesifik langsung. Yang berbadan hukum itu yayasan, perkumpulan. Yang tidak berbadan hukum, kalau yang berbadan hukum itu karena dia perkumpulan yayasan, kementeriannya yang memproduk itu berbeda. Namanya Kementerian Hukum. Sekarang kebetulan tentang hukum, Pak, udah terpisah, Pak, udah terbagi 3 dia. Sekarang namanya Kementerian Hukum. Kalau yang dulu kita kenal itu namanya Kumham gitu ya. Sekarang namanya Kementerian Hukum. Itulah yang badan hukum, baik itu perkumpulan maupun ya yayasan. Yang tidak berbadan hukum, Pak, kementeriannya Kementerian Dalam Negeri. Dagri, SKT. Surat keterangan terdaftar Kementerian Dalam Negeri. Lalu keduanya, Pak, bagaimana prinsip legalitasnya? Sama-sama saktinya sama. Kebermanfaatannya juga sama. Yang bedanya itu ketika dia bentuknya yayasan atau perkumpulan atau istilahnya berbadan hukum, dia memiliki sesuatu pemanfaatan legalitas yang berbeda dengan SKT. Nah, salah satunya kalau dia berbadan hukum, dia memungkinkan organisasi yang dibentuknya itu memiliki usaha, tetapi bukan berbasis profit oriented, bukan mencari keuntungan, tetapi bagaimana dia diatur di sana punya bentuk usaha yang dapat mengembangkan organisasinya. Berbeda ya, Bapak Ibu ya. Dia diatur, Bapak. Kemudian ketika dia berbicara berbadan hukum, pertanggungjawaban organisasi itu atas nama organisasinya. Tapi kalau dia yang SKT ini berbeda. Yang SKT tadi dia tidak bisa untuk tidak ada aturan yang mengatur berkaitan dengan usaha. Tidak. Pertanggungjawabannya juga pesan kepengurusan yang KSB tadi yang membentuk organisasinya. Tapi kalau yang berbadan hukum, Kumham, yayasan itu atas nama lembaga. Nah, itu salah satunya, Bapak. Berarti sudah benar ya Pak, 25 tahun kita tidak ada badan hukum ya, baru tahun 2002. Ya, harus supaya nanti dalam perjalanannya Sudah bisa dihukum. iya. Tuh ya, Bapak Ibu. Nih, nanti berlanjut lah sambil kita berjalan. Siap. Nih, ini udah kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih audiensi pengurus Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kami ini sebenarnya dengan Bapak Ibu khususnya para pengurus organisasi ya, baik itu WKPUB, ini disingkat ya Bapak Ibu ya supaya nggak ini panjang-panjang, WKPUB atau Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama Jakarta Timur. Demikian juga dengan pengurus FKUB, Ibu dari pemerintahan. Ini bukan yang kali pertama Bapak Ibu, bahkan kita juga sudah pernah diterima melalui audiensi bersama FKUB, itu diterima Pak Wali langsung, seperti itu ya. Yang inti poinnya Bapak Ibu sekalian, adanya rencana program kegiatan yang kami kacamata pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur ini sangat menyambut baik seperti itu, dan berharap tidak berhenti hanya dengan beberapa pertemuan, beberapa kali yang kita sudah pernah bersama-sama, baik itu dibahas di forum FKUB maupun bersama-sama dengan Pak Wali dan WKUB sendiri, Pak Pendeta. Nah, jadi mungkin ada hal-hal yang kami berharap masukan-masukan berkaitan dengan program-program teman-teman pengurus organisasi, baik itu dari WKUB itu sendiri, karena temanya kita ambil sengaja WKUB,
supaya kita ambil dari bawah dulu ke atas, kemudian nanti mohon dukungan Romo dari FKUB, kira-kira masukan seperti apa sehingga program-program yang pernah kita angkat, kita pernah diskusikan itu bisa berjalan, bisa kita realisasikan. Pak Wali hanya titip pesan konkretnya. Pak Wali hanya bisa berharap kepada kita itu kalaupun dia dalam bentuk program kerja itu yang sudah running kerjanya, yang saya sudah contohkan bisikin ke Pak Wali itu yang saya kebetulan hadir, yang WKPUB kita kemarin pelaksanaan di kegiatan di gereja HKBP. Nah itu luar biasa, itu konkret pelaksanaan kegiatan yang langsung menggambarkan suasana kerukunan yang dibangun oleh rekan-rekan para pengurus, para tokoh keagamaan yang ada di Jakarta Timur. Nah untuk itu forum audiensi kita pada hari ini memberi kesempatan, memberi ruang khususnya kepada melalui KPUB untuk menyampaikan penguatan mungkin seperti itu Pak Pendeta terkait dengan rencana program nanti dibantu oleh teman-teman FKUB. Silakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu diundang adalah tamu, Bapak Ibu yang kami undang adalah orang-orang yang kami harapkan jadi memiliki hak yang sama untuk berpikir dan berpendapat untuk kaitannya dengan tema audiensi kita pada hari ini terkait dengan pelaksanaan program ke depan kita, khususnya di tahun 2026. Mungkin sementara itu Pak Pendeta, kami kembalikan dulu ke Pak Pendeta. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heli, Bu Indah, dan juga teman-teman dari FKUB, dan kebetulan nih Pak Pran nih satu geng istrinya. Tentunya sebenarnya sudah ada, jadi siap. Pak Pran ini mendukung kegiatan dan kolaborasi dengan WKPUB dengan beberapa kegiatan juga kepada teman-teman pengurus ibu yang lain, maaf, terima kasih Bu, teman-teman pengurus WKPUB yang sudah bersama-sama. Kami perkenalkan dulu Pak. Saya Pendeta Hosea selaku Ketua Umum, kemudian Wakil Ketuanya Ustadz Hafaz Alawi, sekaligus beliau ini yang menangani pondok pesantren bentukannya WKPUB. Jadi kemudian setelah berdiri kami tidak ingin underbow begitu, kita tempatkan hadir sebagai mitra. Itu yang memungkinkan relasi gereja-gereja dan juga anggota komunitas WKPUB berinteraksi dengan pondok pesantren. Adanya di Ciawi, di Gunung Gelis. Yang punya Ustadz? Ya, dan beliau yang Di DKI belum ada? Di DKI belum. Di DKI belum? belum. Karena Ada itu ya. kantor itunya awalnya di Tegalambang, di Duren Sawit. Duren Sawit. Duren Sawit. Itu Yayasan Puspita. Jadi PKPUB dan Yayasan Puspita mendirikan pondok pesantren Inggris Asalam dengan mengambil tempat yang karena memang memungkinkan di Gunung Gelis itu. Yayasan Puspita. Hospital. Ya. Rumah sahabat anak. Rumah Sahabat Anak Puspita. Lanjut. Ya. Nah, lalu sekretaris kami ini Bapak Budi Utomo. Ini satu-satunya pengurus, saya sebenarnya udah generasi kedua. Ini satu-satunya generasi pertama yang masih bersama-sama dengan kami, yang masih di dalam kepengurusan. Generasi pertama. Generasi pertama. Jadi mulai Ya memang WKPUB ini udah 25 tahun ya. 25 tahun keberadaan. 27. Iya, ini catatan kita ya, Bu Enda ya. Ya. Lalu wakil sekretaris kami ini kebetulan bisa regenerasi, hanya pada saat ini dia dikejar deadline sehingga tidak bisa hadir. Julio Cesar itu dari, kalau tadi Pak Budi dari Protestan, Dari Roma Itali. Ya, Dari Roma Itali. betul, dia dari Bonaventura, dari Katolik. Ya, kemudian Protestan Katolik. bendahara umum itu Bumindarti yang paling ujung. Iya, Ibu. Kemudian wakil bendahara Ibu Elis Punu, itu beliau dua-duanya Protestan tapi gerejanya yang berbeda. Satu sama-sama GPIB ya, beda suku. Satu Jawa, satu Kalimantan Manado.
Lalu kami didampingi dengan teman-teman ketua bidang. Kami memiliki 4 bidang. Bidang yang pertama itu bidang pendidikan. Tadinya mau hadir, tapi dia menyatakan kalau bisa terlambat. Ibu Sandra Paindong. Sandra Paindong itu ketua bidang pendidikan. Lalu ketua bidang Kespel, sosial dan kesehatan, pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan. Itu yang saya pikir tadi udah kenal, Ibu Olwin Situmorang. Simorangkit. Lebih tahu saya. Ya, lama nggak ikut rapat. Ya, oke. Beliau ketua bidang Soskes. Nah, ketua bidang Soskes ini sekaligus yang membawai pelayanan AISA. Pelayanan AISA itu pelayanan posyandu plusnya itu penanganan kesehatan dan juga ada pendidikan menyangkut masalah keberagaman bagi anak-anak. Nah, salah satu yang waktu itu tampil itu Marawis itu dari kelompok dari kelompok komunitas AISA. Jadi dari mereka itu tampil. Kalau yang drama asuhan Hapas ya. Nah, kemudian ketua bidang humas itu yang barangkali ini agak paling banyak ini, Pak Nata Amban dari Pasundan. Beliau ketua bidang humas. Lalu Pak Dharma ini koordinator bidang media bersama dengan Ibu Karla dan juga Pak Domen Siregar. Jadi kami menjadi segar karena ada PBB. PBB. Semangat PBB. Lalu ada kemudian yang baju kuning dari Muslim itu Ibu Trias. Beliau terlibat di dalam PKK di Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, sekaligus sebagai koordinator AISA untuk jadi yang mendampingi Ibu Olwin untuk lebih konkret di lapangan. Jadi untuk pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan juga untuk pendampingan terkait dengan pendidikan anak-anak, seluruh yang sudah berjalan. Itu yang berjalan di Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulau Gadung, Kecamatan Durensawit, Kecamatan Jatinegara, kemudian Kecamatan Ramadjati, dan kita agak keluar di Bekasi, itu di Pondok Gede, di Pondok Melati. Nah itu, dan termasuk di dalam program pengembangan selanjutnya beberapa tempat yang belum terjangkau, diantaranya yang sudah terdaftar itu di Matraman. Ada beberapa tempat-tempat yang memang kami survei dulu, ketika tempat itu memang memprihatinkan atau memang sungguh-sungguh membutuhkan, itu masukan-masukan yang sampai itu yang kami kemudian coba tampung dulu. Itu untuk di wilayah Jakarta, sekaligus selain pengurus sekaligus kegiatan tadi kami singgung, juga menyangkut kegiatan itu untuk pra-remaja. Itu kami pengenalan akan rumah ibadah. Jadi perwakilan dari komunitas itu yang kemudian kita coba kenalkan rumah-rumah ibadah agar mereka langsung mengetahui. Kemudian naik sedikit ada program live in, dan belakangan berkembang. Live in itu bukan sekedar kumpul silaturahmi kemudian sharing pendapat. Kami berpikir sudah semakin berkembang, bukan hanya kumpul tetapi juga ada aktivitas yang dilakukan, sehingga dinamakan program yang akan mendatang itu namanya Camp Ceria. Jadi ada program camp kerja
Jadi mereka silaturahmi, saling mengenal, sharing, tetapi juga ada bentuk aktivitas yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga bukan sekedar pengetahuan dan khasana saja, tetapi dengan aktivitas yang dilakukan kita berpengalaman dan berpikir itu justru akan semakin melekat interaksi kebersamaan itu. Nah itu kita rencanakan di luar kota. Komunitas pendukungnya dari Jakarta, dari komunitas anggota WKPUB, tapi Pelaksanaannya di luar kota. pelaksanaannya di luar kota, di Cianjur. Dan kebetulan Pak Ustadz Hafaz ini sudah mulai untuk membuka semacam pondok pesantren dalam tanda kutip Inggris 2 itu di Cianjur. Nah, anggotanya mungkin memang belum begitu banyak, hanya dulu pemikirannya karena memang di Asalam itu nampaknya cukup banyak dari Cianjur. Lalu kebetulan ada berkat, ada terang di sana, lalu almarhum ayah Ustadz Hafaz ini membuka di sana. Nah itu yang sedikit melatar belakangi pondok pesantren yang kedua di luar. Nah itu untuk tingkat pemuda, remaja dan pemuda. Kemudian untuk yang tingkat dewasa kita mendampingi utusan-utusan dari anggota komunitas itu, selain kegiatan seperti Aisyah tadi itu, jadi yang menangani adalah orang-orang dewasa bekerja sama dengan para kader setempat gitu. Nah itu yang juga menyatukan dari latar belakang yang berbeda-beda, menyatu sebagai lem lah, kira-kira seperti itu, perekat untuk kita di tengah-tengah perbedaan apapun yang mewarnainya, kita menyadari kalau ada aktivitas yang kita lakukan itu akan menjadi semakin mengikat. Nah itu sebabnya meskipun kami tetap memprioritaskan itu utamanya untuk tempat-tempat yang memang kritis dalam arti memang misalnya dalam satu kelurahan hanya RW 4 katakanlah itu yang anak-anaknya mengalami gizi buruk dan stunting. Nah itu yang kami terima dan kami utamakan untuk di backup dalam pelayanan bersama, kami percakapan bersama di komunitas. Nah itu juga sekaligus ketika kita membuka Aisyah di Cakung itu oleh Pak Asmindra, Pak Salahuddin mewakili Pak Wali waktu itu, memang penekanan untuk terlibat juga lebih jauh di masalah stunting. Nah itu gambaran kegiatan, selain tentu di dalam membangun kebersamaan komunitas itu setiap sebulan sekali kami adakan rapat sekaligus monitor kegiatan dan juga memikirkan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga ya sambil menyelam minum air silaturahmi sambil memonitor, mengontrol kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan baik di lingkungan DKI maupun di luar DKI. Nah di luar DKI ini biasanya seperti tadi camp kerja, itu menjadi camp ceria dengan pemikiran memang sekaligus memberikan support suasana refreshing bagi anggota komunitas, terutama yang tadi relawan-relawan yang bekerja nggak dibayar gitu. Pak Heli sebenarnya support kami itu di situ. Ada kunjungan-kunjungan, misalnya kita dampingi mereka ke perusahaan bensin, Yakut, sambil jalan, tetapi juga mendapatkan monitor pengetahuan. Nah kebetulan tahun kemarin ini kita sesuai dengan agenda mendapatkan untuk menyatakan program pada Suku Samin, sekaligus kita berrelasi yang sebelumnya kami berrelasi, berkolaborasi, berkomunitas dengan suku Baduy. Nah ini sebenarnya hampir sama dengan
suku Samin yang bersama dengan suku Baduy, tapi nampaknya dari sisi religi norma atau aturan-aturan yang ada lebih terbuka, sehingga kami bisa hadir di sana, bahkan kerjasama untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang itu telah saya sampaikan ke Pak Asuban tentang suku Samin. Jadi ada perbaikan rumah adat, ada perbaikan kesehatan, ada perbaikan jalan, kemudian juga terkait dengan amanat dari, karena ini persatuan perkumpulan lintas iman orang yang beragama, pas kebetulan muncul info terkait dengan ekoteologi dari Pak Menteri Agama. Nah, sekaligus kami juga menyambut permintaan mereka bantuan untuk penghijauan tanaman mangga dan juga untuk membantu peningkatan ekonomi itu dengan bantuan kambing 10 ekor kambing ya. Nah itu yang belum lama kami juga memantau, artinya ini juga kami memonitor keberadaan itu dan juga tanggung jawab agar kegiatan pelayanan ini betul-betul juga membawa dampak transformasi keberadaan mereka. Nah, kegiatan-kegiatan yang terus berkembang ini, singkatnya Pak Heri, seperti pada audiensi yang pertama, itu kalau tidak salah tahun 2018 atau 2019, sebelum COVID, itu memang kami didorong untuk legalitas kami karena terkait dengan keberadaan kami yang kegiatan-kegiatan itu tidak selalu mudah untuk kita mendapatkan dana. Sementara kolaborasi dengan perusahaan atau lembaga tertentu itu pertama tidak selalu nampaknya ada sebuah lembaga atau instansi atau perusahaan yang juga tidak membiarkan. Saya pikir tidak salah, Pak, juga lembaga atau instansi LSM tertentu yang mereka kadang-kadang butuh bantuan juga, misalnya panti asuhan atau panti werda dan lain, nampaknya mereka tertunda lama sehingga perusahaan itu maaf ya, kami nahan dulu dengan WKPUB karena kami sudah menunda lama permintaan dari panti ini atau yayasan ini gitu, sehingga itu tentu kemudian juga waduh ini mengganggu proses langkah kami gitu untuk kegiatan-kegiatan itu, sebab perusahaan itu juga membackup dari dukungan itu seperti tadi AISA, kegiatan AISA itu. Nah juga pertanyaan yang termasuk Pak Ahok gitu, ketika kami datang audiensi ke DKI gitu, legalitasnya mana? Nah kami terpukul betul, sehingga itu yang kami sampaikan kepada komunitas di dalam rapat ini. Nampaknya bukan hanya teman-teman anggota komunitas yang ketika berrelasi ditanyakan legalitas hukumnya untuk membantu, sehingga kemaksimalan di dalam membantu itu menjadi kurang karena kekurangan legalitas, sehingga Pak Asminra waktu itu mendorong segera saja, dan itu yang kemudian kami upayakan sehingga berhasil di tahun 2022 karena kita berjalan lalu masuk COVID. Nah itu agak terproses. Kalau muncul pertanyaan kenapa baru tahun itu, ini anggota komunitas ini nampaknya justru karena keberagaman, keunikannya di situ. Ada yang pengen kita di bawah yayasan saja, buat yayasan, tapi juga ada jangan kita perkumpulan saja. Tarik menarik itu nampaknya mulai dari tahun 2004 itu muncul, itu sampai di sekitar tahun 2015. Nah itu asal terjadi ketegangan ya sudah kita cooling down dulu, mau melangkah lagi cooling down dulu. Nah baru tahun
2019 itu, kemudian di dalam musyawarah kerja kami di Cipanas, lalu ada kesepakatan, oke, bentuknya perkumpulan segera buat legalitas. Nah itu yang kemudian diputuskan dari Kementerian Hukum dan HAM di nomor AHU 016476 0107 tahun 2023. Itu yang mendorong kami bersurat untuk melaporkan perkembangan sekaligus juga kegiatan yang kami terima kasih Pak Eli mewakili pemerintah Jakarta Timur hadir di acara syukur awal tahun yang memang rutin kami adakan. Itu tidak selalu di gereja Pak Eli. Jadi kadang di kantor kecamatan, di pemerintahan kami komunikasi, kemudian habis itu di komunitas. Nah itu juga kami biasa mengaturnya, kalau kemarin diadakan di daerah selatan untuk wilayah Jakarta Timur, besok kemudian di wilayah utara supaya kemudian sama-sama tersentuh timur utara, timur selatan. Begitu. Juga sama seperti ketika kami mengadakan rapat rutin pleno, itu kami berputar itu di komunitas, sehingga anggota-anggota komunitas itu, sebab kalau di misalnya kita adakan di wilayah utara gitu, timur utara, biasanya memang yang di selatan itu sedikit gitu, karena menyangkut masalah mungkin transportasi dan seterusnya, sehingga kita harus melakukan itu. Itu kira-kira gambaran laporan, dan sampai pada saat ini kami masih melakukan program 2025 sampai 2026 nanti. Baru kami akan memikirkan untuk program yang baru di Muker. Jadi tahun 2026 kami akan ada pergantian kepengurusan. Itu yang barangkali bisa saya laporkan. Iya, Pak Jadi saya tadi disinggung selatan, ya. utara, berarti yang WKPUB kita ini memang levelnya udah provinsi. Bukan wilayah kota Jakarta Selatan. Jadi di timur ini tempatnya saja. Jadi tempat Jakarta Timur Utara dan Jakarta Timur bagian selatan. Maksudnya itu untuk kegiatan tadi. Oh. Nah, yang di utara itu kami dulu di belakang sekarang Jakarta International Stadium. Nah, itu di belakang itu ada komunitas KUM. Di Jakarta Utara di situ. Kemudian ada juga di dekat situ komplek perumahan yang mereka sewa itu untuk menampung orang-orang yang keluar dari penjara tapi tidak diterima oleh keluarganya, sehingga kembali lagi menjadi gelandangan, kadang-kadang menjadi juga cukup waras juga, itu ditampung di sana. Nah itu menjadi juga dampingannya WKPUB sambil sosialnya ke sana. Ya, jadi mungkin baru tahun 2019 sampai COVID kami tidak lagi ke sana. Itu karena ada katanya mau dibangun, kami berpikir dia kena gusur dibangun stadion itu gitu. Jadi tapi nampaknya sekarang masih ada beberapa yang di sebelah sana. Nah yang selatan itu karena kami biasa kalau buka puasa bersama itu juga dilakukan, tapi tiba-tiba ada yang meminta dari pondok pesantren, bisa enggak dilakukan buka puasa bersama di sini di Baitur Rahman Pejaten Barat di sana. Nah begitu kami adakan, kemudian juga sosialisasi tentang WKPUB, kemudian teman-teman di situ termasuk Pak RW mengajukan permintaan untuk bagaimana Aisyah itu bisa dilakukan juga di sini, dimulai di RW kami gitu. Nah, memang ada beberapa tempat di situ yang juga nampaknya sangat ada, kalau nggak salah, catatan anak-anak yang mengalami di situ. Lalu Pak RW dengan menyampaikan itu, saya terus terang sampaikan, kami tidak menolak, bahkan kami mencoba untuk mempelajari lebih lanjut Pak RW. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang jalan di kami itu
sebenarnya didukung oleh komunitas-komunitas pendukung setempat dan itu berbeda-beda. Nah, kami di selatan belum mendapatkan dukungan dari teman-teman yang beragam, berbeda iman untuk memfollow up ini. Mungkin kalau kami ada dana, itu nanti bisa mulai sekali seperti yang kami lakukan di Manado. Itu jadi sekali diadakan di sana, selanjutnya mereka yang melanjutkan. Jadi semacam pilot project saja. Nah, nanti kalau sudah ada teman-teman komunitas di sini yang mendukung, jadi di selatan juga bisa jalan. Nah, ini cara, metode, bentuk yang kami lakukan di dalam melakukan kegiatan Pak RW. Baik, sehingga mereka bisa menerima dan sampai sekarang belum bisa terfollow up. Nah, kami juga menampung memang donatur-donatur atau anggota komunitas yang memang memiliki concern tadi di luar DKI. Seperti permintaan dari para masalah itu ada anak 40 yang terdaftar mengalami gizi buruk dan bahkan 2 orang ibu itu terdeteksi stunting, anak dalam kandungan. Nah, itu yang kami ada dana, bisa nggak WKPUB membantu untuk kami bisa masuk di sana. Kalau kami ini kan gereja, kalau kami memiliki keprihatinan terhadap itu, nanti gereja masuk di sana, kami nanti disangka kristenisasi. Hal baik yang tidak kita lakukan bisa kemudian justru nggak terjadi, bisa mental. Akhirnya kami menjembatani WKPUB. Baik, kalau begitu kami datang ke sana, survei, betul ada kondisi yang seperti ini. Jadi dari dana, dari komunitas sebagai donatur, kemudian tindakan kita lakukan bersama-sama. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan yang di luar itu seperti itu. Sebab kami menghargai komunitas-komunitas yang memang memiliki kegiatan di luar. Gitu. Jadi istilah gereja-gereja, barangkali Pak Heri tahu, kespel itu kadang-kadang kan pasti keluar dari lingkup gereja. Kadang nggak, bahkan luar dari DKI. Gitu. Nah, itu yang bentuk-bentuk kegiatan keluar yang kita lakukan. Bu Anas, kalau selama ini WKUP ada? Belum pernah Pak, untuk Belum, sampai untuk sampai saat ini. Makanya sepertinya maksudnya terkait program-program yang ada di pemerintah kota Pak, lebih tepatnya jadi berkolaborasinya itu adalah dengan FKUB aja, karena itu kan yang memang ibaratnya organisasi yang memang di bawahnya pemerintah kota langsung ya, seperti itu. Jadi belum sampai ke organisasi WKPUB-nya itu sendiri, seperti itu. Iya. Jadi keberadaan WKPUB ini sudah lebih kurang 27 tahun. Selama 27 tahun tersebut, itulah kerja-kerja WKPUB yang membantu negara, yang membantu pemerintah, yang membantu masyarakatnya, yang selama ini rupanya tidak terlihat jelas dan jeli. Nah, itu sebabnya audiensi kita pada hari ini salah satu. Ini kehadiran pemerintah, kehadiran kami negara merespon. Dan saya kebetulan saat itu hadir ketika melalui WKPUB melaksanakan kegiatan acara yang di dalamnya itu menggambarkan bagaimana terjalinnya suatu kerukunan antar lintas pemeluk bidatang, ras. Nah, itu sebabnya kami mencoba, gitu ya. Pemerintah mencoba, ya tentunya melalui nanti pemerintahan juga kita undang. Ini bertahap, kami belum bisa lihat jauh Pak. Tapi yang pasti kalau yang dengan FKUB, sama halnya dengan Kesbangpol, kami sih yes, gitu ya, mendukung setiap program kemajuan. Bahkan kami sendiri kacamata Kesbangpol melihatnya bahwa keberadaan apa yang sudah dikerja dan lakukan oleh teman-teman pengurus dan anggota WKPUB selama ini itu levelnya bukan lagi level kota,
harusnya sudah level provinsi dan nasional. Dahsyat luar biasa. Tapi nggak apa-apa, di mana-mana matahari itu terbit dari timur. Kita mau coba terang benderang dia dari lewat timur. Nah, tentunya di sini juga hadir Romo Frans. Silakan Romo berikan kami arahan masukan berkaitan dengan bagaimana ke depan program kerja WKPUB khususnya bisa kita bergandengan tangan, kolaborasi di bawah kendali tentunya nanti harapannya tetap ini karena kami kan Kesbangpol itu identik dengan FKUB. Nah, kebetulan kerja-kerja betul yang disampaikan Bu Anas tadi karena dia menyangkut program kerja keagamaan itu selalu kiblatnya itu nanti diarahkan ke FKUB. Nah, itu sebabnya tidak salah ini tetap hanya saja untuk bagaimana ke depan bisa lebih eksis dan so forth. Nah, ini yang menjadi tugas tanggung jawab yang saya katakan tadi kehadiran kita pemerintah. Mudah-mudahan nanti ke depan termasuk juga tadi dukungan-dukungan. Kalau di 2018 Pak Ahok mempertanyakan berkaitan dengan legalitas. Nah, kebetulan kami salah satu SKPD di provinsi Bakesbangpol itu yang mempersiapkan terkait dengan bahan materi ketika Bapak Gubernur, Bapak Wagub menerima obligasi. Nah, kalau kami dari aspek keorganisasian kemasyarakatan atau kelola, ya tentunya menjadi syarat mutlak legalitas. Nah, itu kita sampaikan bahwa WKPUB sampai dengan saat ini belum memiliki legalitas, namun track record baik itu operasional kegiatan positif. Nah, itu sebabnya diangkat dan itu dimintakan. Karena lagi-lagi kita negara hukum bahwa segala sesuatunya itu tetap aktivitasnya nanti dilandaskan legal dia. Ketika pihak ketiga tadi saya juga sudah singgung untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi, ya tentunya setiap dukungan dia harus juga mempertanggungjawabkan. Nah, itu biasanya pelibatan pemerintah, negara termasuk juga legalitas disampaikan. Nanti kita lebih jauh lagi harapan-harapan termasuk kami nanti saran mungkin bahwa tingkatan levelnya ini sudah tingkat provinsi. Kalau memungkinkan why not nasional Bapak WKPUB dengan 27 tahun usianya ini sesuatu yang nggak main. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi dasar kita untuk ke depan WKPUB lebih bombastis lagi, lebih memiliki warna lagi, ya bisa kita buat melalui di wilayah Jakarta Timur. Nah, silakan Romo Pres, arahannya Pak. Ya, terima kasih Pak Kasuban, Pak Pendeta Hosea. Pak Pendeta Hosea ini resmi ya. Biasanya saya juk-jukan terus ini karena kami dari FKUB, maka saya akan melihat dari sudut pandang FKUB ya, walaupun saya bisa tanggupin ini secara pribadi ya. WKPUB ini memang WKPUB ini ya, memang selama kami 5 tahun di FKUB ya, mungkin saya izin memperkenalkan dulu, nama saya Frans Dwi Koco, saya wakil ketua FKUB Jakarta Timur. Nah, kemudian juga bidangnya adalah di bidang rekomendasi. Nah, nanti juga akan lari ke situ juga. Oke, FKUB sendiri, ya ini mungkin kami akan coba jelaskan ada 4 peran. Ya, yang pertama adalah dialog. Ya, dialog ini kami FKUB ini membuka dialog dengan siapapun, agama apapun. Ya, nah karena kami bisnya itu adalah di sisi keagamaan, maka kami adalah membuka semua dialog antar agama. Mungkin aliran kepercayaan juga kita bisa juga ya mungkin di situ ya. Nah, kemudian kami juga selalu membuka kerjasama, kemudian bisa dengan pribadi, kemudian juga bisa dengan kelompok. Nah, kalau ini kan lebih ke kelompok ya, audiensi ini adalah lebih ke dialog, untuk kerjasamanya adalah kerjasama di kelompok agama. Kemudian yang kedua adalah kita peran FKUB adalah aspirasi. Kami menerima aspirasi dari seluruh masyarakat di Jakarta Timur, baik secara pribadi ataupun secara kelompok atau secara organisasi. Nah, ini juga kami menerima ini juga ini ada aspirasi, termasuk aspirasi yang disampaikan kepada FKUB. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bisa BBM, peraturan bersama 2 menteri tentang perizinan rumah ibadah. Kemudian yang kedua juga sosialisasi mengenai kerukunan umat beragama. Nah, di sini pun juga
kita juga mensosialisasikan bahwa memang ada komunitas-komunitas yang juga terlibat juga dalam membina hubungan antar agama. Nah ini pun juga perlu kita gandeng semua. Yang FKUB ini adalah representasi juga dari pemerintah. Ya, kami ditugaskan, setiap kami adalah dari Bapak Gubernur, dan kami ditugaskan perwakilan dari Majelis Agama ditugaskan di wilayah Jakarta Timur. Ya, kami dari Katolik, Pak Pendeta dari Kristen, dan teman-teman yang lain. Nah, ini juga bersyukurnya saya dan Pak Pendeta ini dalam komunitas FKUB juga. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi adalah rekomendasi untuk rumah ibadah. Nah, tentunya juga dengan komunitas agama ataupun tokoh-tokoh agama juga mari kita dengan FKUB bagi rumah ibadah, ya, rumah ibadah baik Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mungkin yang belum berizin di Jakarta pun mungkin juga bisa melalui WKPUB ini juga bisa mensosialisasikan juga, gitu ya. Mari kita dorong, nanti juga bisa juga bekerja sama dengan FKUB, gitu ya, bisa membantu juga, karena ini juga lintas agama kan pasti juga kalau udah ada dukungan dari WKPUB, berarti kan kami di FKUB kan juga bisa membantu lah, bisa memprosesnya itu. Nah itu, ini adalah satu jaringan yang sebelumnya mungkin belum ketemu, sekarang ketemu nih, ya. Nah ini juga bisa kita bekerja sama juga untuk itu, gitu ya. Nah kemudian WKPUB ini, ya ini juga sudah bekerja sama dengan selama saya di FKUB itu sudah bekerja sama banyak ya Pak Pendeta Lucia. Jadi kami di FKUB juga sudah tidak asing lah dengan beberapa kegiatan bersama, kita mengadakan seminar bersama, kemudian kegiatan sosial bersama, kami diundang juga. Nah ini juga salah satu kami juga bisa melihat WKPUB ini ternyata perannya juga luar biasa, gitu ya. Jadi kami di kepengurusan 5 tahun ini udah banyak kegiatan ya. Kemudian waktu itu yang di Cakung juga gitu ya, ada kegiatan gitu. Nah itu juga dengan FKUB juga. Ya, nah itu juga kami hadir di sana juga. Nah itu juga sudah intinya sudah berkolaborasi baik. Nah ini tinggal kita tingkatkan bahwa kami juga mendukung sekali. Saya pikir memang sudah ada momentum HAM ya. Waktu itu sudah pernah disampaikan. Nah saya pikir selesai di situ. Nah kami juga akhirnya itu kalau ini perlu ada legalitas lagi yang perlu disiapkan, kami mendukung. Dari FKUB tentunya mendukung ya, karena juga selama perjalanannya kita sudah tidak menilai, tapi kita sudah ikut jadi satu di kegiatan itu, gitu Pak Kaban. Nah itu, kita juga berharap WKPUB ini ya menjadi wadah ya komunikasi ini antar agama ya kita melihatnya antar agama nih. Kalau sudah bicara antar agama ya sudahlah, ini juga sejalan dengan FKUB juga. Nah itu tentunya ya harus kita dukung. Ini harus kita dukung terus. Nah bagaimana upaya untuk legalitasnya ini ya kita harus segera bantu juga supaya lebih. Nah tentunya juga ini kan untuk pemerintahan itu kan biasanya kan ada untuk anggaran pemerintah itu kan ada beberapa organisasi yang mendapat itu juga tentunya juga perlu legalitas gitu ya. Ada beberapa yang misalkan ada hibah atau apa gitu ya, kalau bisa dibantu dari situ atau sumber dana juga bisa dari segala arah gitu ya, mungkin juga lebih baik juga, sehingga teman-teman di WKPUB pun juga akan bergeraknya itu kan juga dengan maksimal kan. Mungkin itu intinya kami mendukung ya, terus jalan terus ya, tentunya juga dengan bersama kami. Mungkin itu. Bang Abdul Rajab ada tambahan FKUB? Iya. Saya itu jadi ini juga loh, nambah wawasan saya. Peran FKUB, dialog, kemudian menerima aspirasi, sosialisasi, terakhir rekomendasi. Iya. Pak, belajar kilat ya, dari Romo Frans. Empat itu saja. Tapi perkembangannya kegiatan banyak. Rekomendasi kami harus mediasi konflik. Nah ini yang akan betul. Iya. Nah, itu Mbak Anas ya. Jadi pada prinsipnya kalau kami Kesbangpol tentunya menjadi bahagian dari kerja-kerja program dan perjuangan KPUB tentunya, dan ini salah satu bukti dengan kita beraudiensi pada hari ini. Kami tidak mau berhenti seperti itu, dan kami mohon juga dukungan dari FKUB
termasuk juga untuk aplikasi implementasi. Karena beberapa waktu lalu itu kan juga mengemuka berkaitan dengan sekolah kerukunan. Ya. Ya, ini semuanya paralel, payung bersambut ini luar biasa. Sehingga apa yang menjadi harapan, arahan dari Pak Wali kemarin itu kami juga bisa mewujudkan. Jadi tidak berbasis program atau apa istilahnya kemarin Pak Wali bilang diambang itu masih ngawang. Tapi Bapak tuh mau Pak Wali itu ingin langsung teknis kerja-kerja karena beliau itu memang orangnya langsung full force, apa-apa tuh langsung action gitu Pak Wali. Nah ini kami tangkap seperti itu dan mohon nanti bisa disatukan juga dengan program yang ada, termasuk juga sebenarnya kami ini sedang mempersiapkan juga ini penjadwalan. Jadi ada 3 ya berkaitan dengan program keagamaan yang kita mau coba jalankan, sekaligus ada 3 komunitas ini. Yang pertama tentunya FKUB. Nah ini harapannya kita pasti nanti FKUB terus kita tarik ya, kita gandeng. Kemudian dengan yang komunitas sekolah Pak? Ya, SKKS. Iya, yang komunitas sekolah. Ya, karena ketika berbicara audiens, berbicara ini masa ya, pelajar, baik itu sekolah dasar menengah, ini salah satu yang menjadi target utama kita dalam membangun, mewujudkan kerukunan seperti itu. Ini kami berharap tidak berhenti di sini. Mungkin ada ide gagasan lain, cara masukan termasuk juga dari Ustadz kita ini. Kira-kira apa Ustadz Hapas yang kita bisa secara teknis langsung program gitu ya, yang dalam waktu dekat nanti sih saya akan sampaikan juga berkaitan dengan keberadaan organisasi ya. Tadi kan Pak Deta Usia sampaikan ini dalam bentuk usaha. Kemudian kalau untuk keberadaan organisasi itu sendiri selama ini kan masih di timur, kalau kami melihatnya gitu kacamatanya gitu ya. Itu memungkinkan nggak kalau kita lebih meluas ya, levelnya kita tarik ke atas. Nah sehingga ya karena kami Kesbangpol, baik itu Bakes Bangpol suku yang ada di Jakarta Timur maupun yang ada di provinsi, ya kami tetap sama Kesbangpolnya. Itu nanti memungkinkan nanti kita coba bisa sampaikan, kita bisa kolaborasikan, nah, sehingga KPUB ini menjadi suatu wadah organisasi yang sudah 27 tahun usianya ini betul-betul bisa membawa ya apa ya dampak yang lebih luas dan bombastis gitu di tingkat provinsi, termasuk juga harapan-harapan tadi, dukungan. Kalau memang levelnya hanya di tingkat kota memang terbatas, karena kan kami ini kan sifatnya pertama kotanya itu kan administrasi, operasionalnya juga. Tapi kalau nanti dia bisa di tingkat kebijakan di tingkat provinsi, nah itu sangat memungkinkan. Iya, provinsi karena nah itu tadi. Iya, Ustadz mungkin ada masukan yang bisa untuk bahan kita ke depan. Kan harus nih beda nih, kan tadi kan udah beritahu saya harus Ustadz ya, dari si Ustadz dong. Kira-kira mungkin ada hal-hal apa ya, best practice, pengalaman silakan Ustadz. kalau saya sedikit menambahkan tentang ceria itu yang kebetulan yang saya pegang itu, yang saat ini yang akan saya rencanakan itu yang menjadi tanggung jawab itu adalah Camp Ceria. Bagaimana latar belakang acara ini adalah toleransi. Memang untuk saat ini tuh di anak muda khususnya itu sudah tidak asik lagi sebenarnya. Tapi yang kami lihat adalah toleransi hanya bisa dilihat secara visual di media segala macam. Itu sangat banyak, tapi prakteknya itu yang kurang. Makanya dengan mengembangkan atau mengupgrade dari sistem live-in tadi, terus kita akhirnya mengupgrade dengan Camp Ceria. Kalau untuk live-in sendiri itu di pesantren kami sendiri, di pesantren Inggris di Bogor itu
cukup sering ada beberapa tamu-tamu dari lintas agama untuk baru-baru ini, bulan ini kemarin dari GKJ Gandaria, itu mereka live in ke sana 2 hari, jadi nginep semalam. Terus juga sering rutinitas itu ada tiap tahun ada mahasiswa dari UKDW dan STFT Jakarta, itu mereka hidup berdampingan bareng dengan kita. Dan ini yang akhirnya menjadi, wah ini kayaknya harus, memang yang dirasakan tuh ya bagaimana bersinggungan langsung hidup bareng-bareng, bukan hanya pemaparan materi. Itu sangat-sangat jadi untuk ngantuk lah, gitu. Jadi makanya dengan camp ceria ini yang kita targetkan tadinya di bulan Februari ya mundur akhirnya karena ternyata bulan puasa gitu. Cuma ini dimundur dengan waktu yang belum bisa ditentukan ini. Nah ini dengan harapan ini kita juga menjadi ya pelopor lah bagi daerah-daerah lain dalam merawat toleransi yang sebenarnya ini bukan barang baru gitu. Betul. Seperti itu Bapak. Jadi ya bayangannya ya hanya happy aja lah untuk acaranya gitu, nggak perlu banyak Betul. seminar kelamaan itu Ya. terlalu banyak. Iya Ustaz atas. Jadi ini lagi-lagi nih Bu Anas, ini masukan buat kita. Jadi beberapa waktu lalu itu ada pelaksanaan kegiatan yang sifatnya kita memasuki awal tahun ya Pak ya. Jadi doa bersama, di samping ungkapan rasa syukur, berdoa dari lintas agama, juga kita adakan semacam aktivitas kegiatan ini ya, tarian ya, semuanya perwakilan dari agama itu sendiri tampil, termasuk juga dari barongsainya ada, sama kita itu apa? Bukan, yang Ustadz kita apa? Marawis. Nah, tetapi ironis kehadiran pemerintah nggak ada. Hanya saya itu juga pas. Iya. Malu pemerintah. Oh iya. Nah, itu kita introduksi. Nah, saya kebetulan melihatnya kan kalau kacamatanya memang penugasan satu, yang kedua memang ada kita undangannya ya. Tapi memang saya lihat tidak secara spesifik ikut itu. Pausnya itu yang kaitan dengan undangannya resminya yang berapa awal saya kurang paham gitu. Nah itu yang menjadi PR ya, pada akhirnya kita duduk bareng, dan ini yang kali kita, kalau yang untuk WKPUB sendiri yang kedua, tapi kalau yang bersama-sama yang ketiga, betul ya, nama WKUB. Bahkan udah bisa 4 kali juga ada pembahasan WKPUB. Nah itu sebagai respon, itu bentuk yang kemarin kami ya katakanlah, di mana kita tidak melihat di mana tuh apanya, sehingga tidak ada perwakilan kita, padahal luar biasa. Dan yang diharapkan oleh Ustadz kita itu yang betul, bukan hanya teori, bukan hanya hal-hal yang sifatnya publis biasa, tetapi memang praktek yang semuanya hadir, yang harus diawali juga pemerintah yang harus ada di tengah-tengah. Mungkin itu ya harapan dari WKPUB kan. Nah untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya berikan kesempatan semua, kayaknya kita nggak ada habis-habisnya. Ada apalagi Bang Dharma, pasti kan beliau kan meliput nih, masukin ke media dan sebagainya. Tapi kalau masih ada hal-hal yang kaitannya yang perlu menjadi diskusi untuk kita laporkan selanjutnya ke Pak Pimpinan, Pak Wadi, mungkin silakan. Khususnya wabil khusus nih Pak, Mbak Anas, kira-kira ada masukan apa? Ya, mohon izin Pak Kasuban, mohon izin untuk dari WKPUB dan dari FKUB. Mungkin kalau saya dari bagian pemerintahan, mungkin satu, benar yang dibutuhkan adalah legalitas dari organisasi tersebut, dimana kita pemerintahan pasti akan ditanya legalitasnya dari organisasi ini ada atau tidak, seperti itu, untuk berkolaborasi dengan kami dari pemerintahan, seperti itu. Jadi di saat memang legalitas itu memang sudah ada, mungkin bisa nanti kalau dari WKPUB ini memang ada kegiatan yang seperti tadi diinfokan oleh Pak Kasuban, mungkin kita bisa duduk bareng gimana nanti peran pemerintahan di situ sebagai apa. Mungkin dari segi kebudayaan mungkin kita bisa kolaborasi dengan Sudin Kebudayaan, seperti itu, untuk mungkin terkait dengan pemberian hibah atau apapun itu misalnya, atau misalnya dengan bantuan kita bisa koordinasi dengan Basnas yang seperti itu. Jadi
dari Basnas sendiri maupun dari pemerintahan sendiri memang dibutuhkan sebuah legalitas itu tersendiri seperti itu. Nanti apabila legalitasnya sudah ada dan dari WKPUB ada program, bisa kita kolaborasi bersama. Izin seperti itu Pak Kasbul. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi nggak? Ada yang mau tambah masukan nggak? Bapak silakan Bapak. Yang generasi pertama. Luar biasa. Iya. Tapi pertama yang generasi pertama. Oh. Waktu itu memang sangat-sangat rawan. DKI Buaran waktu itu mengumpulkan punya itu, mengumpulkan tenaga kebersihan Jakarta Timur itu ada di Buaran, dan waktu itu sempat ada penolakan karena ini isu yang itu tadi kurang nyaman lah. Akhirnya kita sudah mengantisipasi, kita hadirkan Gus nah, waktu itu ada satu hal yang akhirnya ada yang provokasi, tapi akhirnya bisa netral semua, bisa menerima apa yang kita berikan di sembako. Cukup banyak yang hadir, petugas kebersihan Jakarta Timur. Setelah itu hari Jumat, setelah itu kita ajak ke masjid yang di Duren Sawit, di situ juga ada diskusi. Ada yang menanyakan tugas dari masjid itu, menanyakan, Gus, kalau kita mendapatkan bantuan dari saudara-saudara itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, gitu. Akhirnya dia mengatakan, nah ini yang hal-hal yang begini ini yang mestinya harus bisa disikapi. Pak Budi ya. Itu yang secara real ya, secara visualnya itu harus disikapi. Nah, terus yang kedua saya merespon Pak Pralis dan Pak Lukas. Waktu kita diskusi di DKI zamannya apa itu memang ada beberapa janji yang seandainya Anda punya legalitas, Betul. itu kami akan dukung baik dana maupun fasilitas penggunaan aset. Silakan. Nah itu yang waktu itu kita belum punya. Sekarang kita sudah ada. Yang ketiga, tapi kita singgung untuk Jakarta Barat, Timur, Utara. Itu sebenarnya wacana itu sudah waktu kita belum punya legalitas itu kami sudah diskusi dengan Indonesia, cuman belum berani menyatakan itu karena belum ada legalitas. Nah, kemarin kita diskusi, kita dorong, ayo kalau memang itu kita mau real, mau menyatakan, saya akan sanggup untuk mendukung itu. Memang ini semua terbentuk dengan masalah dana. Dan kami sendiri waktu mencari dana waktu itu dengan teman-teman termasuk almarhum dengan didukung oleh artis-artis Ateng, ini Purwonegoro, itu sangat-sangat luar biasa. Itu bisa terkumpul luar biasa itu, dan kami dapat fasilitas harga murah dari Taman Mini. Nah, kalau begitu kita perjuangan WKPUB itu luar biasa. Betul. Jadi kita sangat-sangat mandiri. Nah, sekarang ini kita ini sedang kesulitan untuk masalah pendanaan. Jadi ini yang sungguh menjadi. Kalau masalah program banyak ya, banyak yang mau dibuat ya, tapi dan itu bisa kita realisasikan semua. pastilah saya udah lihat kok. Iya. Pak Budi Tomo, Bapak Ibu, Pak Frans, ini lebih khusus Pak Tentang saya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Jadi ini karena kebetulan yang kita undang ini kan pemerintahan, gitu ya, Bu Anas ya, dan juga untuk sebagai bahan laporan. Kalau boleh sedikit saya coba simpulkan pertemuan kita pada hari ini, dan juga di penekanan saya untuk rekan-rekan KPD yang hadir ya, tentunya Bu Anas ya. Jadi WKPUB sendiri, dan saya menyatakan ini nggak langsung
sembarangan ngomong ya, aku udah baca juga, sudah ikuti juga rekam jejak dari keberadaan WKPUB, lahir dari keprihatinan ya peristiwa 98 kalau nggak salah ya. Nah, di sana bergandengan tangan untuk bagaimana ke depan ini peristiwa tidak terjadi lagi. Kemudian bagaimana terajutnya persatuan, kesatuan, kerukunan lintas perbedaan agama dan sebagainya. Nah, keberadaan teman-teman WKPUB itu sendiri, walaupun ada keterlambatan dari mulai 98 ke sekarang itu, tahun 2018, itu yang audiensi yang membuka tabir untuk bagaimana suatu organisasi itu bisa lebih mampu ke depan, baru tahun 2023 terrealisasi dengan berbadan hukum SK Menkumham. Nah, kemarin di tahun 2025, tepatnya, ya kebetulan memang saya hadir, gitu ya. Saya hadir dan kebetulan memang background saya terakhir itu di provinsi itu sebelum saya juga diberi kesempatan sebagai pelaksana tugas kepala bidang politik, saya memang basicnya kebetulan di Ormas. Nah, saya melihat itu dan saya merespon itu. Memang menjadi tugas fungsi saya di wilayah Jakarta Timur. Dan satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui khususnya di rekan-rekan SKPD ya, saya ya termasuk juga bagian pemerintahan, apa yang sudah dikerja dan lakukan oleh teman-teman WKPUB itu kontribusinya itu sangat luar biasa. Betul, ketika satu organisasi itu bisa bertumbuh, berkembang, operasional, kegiatannya bisa berjalan dengan baik itu, dia tidak terlepas daripada dukungan finansial, keuangan. Nggak bisa sebesar sehebat apapun suatu organisasi dia harus konsep. Nah, itu sebabnya yang menjadi landasan utama itu adalah legalitas. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan legalitas tadi yang sudah kita miliki tahun 2023, ya kalau kami boleh saran, dia tidak berhenti di wilayah lingkup Jakarta Timur. Karena level WKPUB ini sudah bukan level kota, bukan juga level provinsi sebenarnya. Sudah layak dan pantas untuk di tingkat DPP nasional. Dan yang rekan-rekan sekalian sampaikan, pengurus WKPUB ceritakan perspektifnya ya, pengalaman-pengalaman. Sebenarnya itu juga level kerjanya udah kerja nasional, bahkan sudah berkolaborasi kerjasama dengan yayasan pesantren yang dimiliki oleh Ustadz Hapas tadi di Jawa Barat. Iya, nah itu sebabnya kalau kami boleh menyampaikan saran itu tadi kaitannya dengan keberadaan organisasi ini, yuk kita bersama-sama karena ini kepedulian kami, apresiasi terima kasih kami kepada provinsi kota khususnya. Untuk bisa bagaimana bersama-sama dengan WKPUB ya tentunya sudah diberikan masukan arahan juga lampu hijau dari WKUB. Kenapa tidak kita coba bergerak lebih lagi? Timur sudah pasti ini sudah Pak Wali sudah sangat luar biasa, akan terima kasih, senang gitu ya kalau kita nanti bisa lebih beraktivitas, lebih banyak program kegiatan nyata yang dilakukan melalui WKPUB di timur, wilayah timur. Pak Wali tentunya pasti akan merespon, Pak Wali pasti akan siap mendukung itu ya. Termasuk juga khususnya di wilayah Jakarta Timur yang kebetulan saya selaku kepala Badan Kesbangpol dibutuhkan. Jadi kalau di Kesbangpol ini, Bapak Ibu sekalian ya, kalau untuk mempromosikan suatu organisasi, membantu, memfasilitasi, ya karena memang tugasnya fasilitator, oke lah, pasti bisa lah. Tapi kalau bicara rupiah katanya dia hand up. Lucu memang lembaga kami. Kita ini lembaganya unik, menangani berbagai aspek. Ipolek Sosbud kita tangani. Kalau ada istilahnya itu di internal kita itu dari sejadah sampai haram jadah pun kita tangani. Iya Bapak. Dan itu kami dipayungi hukum. Bagaimana kita bisa bersentuhan dengan Bapak Ibu sekalian? Kita ini payung hukum Bapak. Undang-undang keormasan tadi, mulai dari undang-undangnya sampai SK gubernurnya itu di pundak kami Bapak. Kami dipayungi hukum, sehingga kita bisa bersentuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Belum tentu bagian pemerintahan Mbak Anas bisa menyentuh Bapak Ibu bisa marahin mereka. Tapi kalau kami nggak bisa dimarahin, orang ketentuan aturan main, tata kelolanya di kami, di pundak kami. Bagaimana kami bisa bersentuhan dengan partai politik, para tokoh, aktivis, ya undang-undang politiknya kan di kami, di pundak kami.
aturan mainnya di kami. Bagaimana kita memiliki komunitas instansi, aparat gabungan terkait dengan penanganan permasalahan konflik dan sebagainya. Undang-undang konflik di kami, Bapak. Jadi kami pegawainya nggak banyak. Lebih kurang ada 15 kami pegawai Bapak Ibu. Tapi kami punya komunitas banyak. Komunitas yang bentukan murni masyarakat. Kita punya FKUB. Kita punya EPK kalau yang etnis. Kita punya juga PPWK, wawasan kebangsaannya. Kita punya juga yang terorismenya, yang masyarakat. Yang aparatnya juga kita punya. Ada namanya Komida, Komite Intelijen Daerah. Di dalamnya aparat. Mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BAIS, ada. Kita juga punya yang khusus. Kalau di Jakarta Timur namanya TPPKS, konflik sosial. Semua perwakilan 10 polsek ada di kami. Kami konsolidasi lintas, namanya lintas sektoral di kami. Undang-undangnya, aturan mainnya di kami. Kami diberikan kewenangan, ketentuan aturan untuk bagaimana mengkonsolidasi, mengkomunikasikan. Tetapi kalau bicara rupiah katanya, ini untungnya puasa. Bulan puasa Bapak Ibu. Kalaupun ini nggak puasa, hanya minum. Snack konsumsi, padahal yang kami undang tokoh-tokoh luar biasa Bapak Ibu. Iya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik Mbak Anas, biarin, mumpung ada Mbak Anas di situ, biar disampaikan juga sama pimpinan. Kami bersentuhan langsung dengan anggota DPRD, perwakilan yang ada di Jakarta Timur, DPRD semua dan sebagainya, kami terima di sini. Kasih dasar untuk menerima konsolidasi, komunikasi, koordinasi, apapun judulnya, fasilitasi. Pak, ini paling ini Aqua. Kalau normal. Minta difasilitasi dong, konsumsi kan menerima tamu-tamu terhormat. Ah, udah nggak ada duitnya lah, udah non fisik katanya. Karena kegiatan kami Kesbang non fisik. Karena melihatnya yang fisik dia nggak tahu dia. Kalau tidak kondusif, etnis tidak kondusif, kerukunan agama tidak terjadi. Apa yang terjadi? Pembangunan yang sudah dibangun tinggi-tingginya tingkat sampai ratusan tingkat sekalipun, itu dalam satu hari saja bisa hancur. Itu sebabnya ada peristiwa 98, peristiwa terakhir kemarin juga kita ada tuh peristiwa anarkis unjuk rasa. Itu yang non fisik, yang di apa? Yang nggak dipandang. Ini curhat, mumpung itu juga pada dekat sama anggota dewan, sampaikan itu bahwa kita harus didukung seperti itu. Nah, Kesbangpol tidak memiliki untuk dukungan secara finansial keuangan, tetapi kami memiliki kewenangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan tadi yang berbagai elemen bisa kami sentuh. Yang menjadi tugas utama kami yaitu fasilitator, memfasilitasi, memungkinkan ketika nanti ketua Pak Hosea tadi ada menyinggung terkait dengan Yakul, menyinggung ada pihak-pihak ketiga lainnya misalkan itu ya. Gak apa-apa, dipakai meja ini. Kami yang akan meyakinkan pihak-pihak itu terkait dengan dukungan program kami. Karena memang tugas kami Bapak. Dengan kewenangan yang diberikan ketentuan aturan perundang-undangan tadi, maka kami memiliki kewenangan memfasilitasi. Maksudnya apa Bapak? Memfasilitasi. Apa yang menjadi aspirasi, harapan dari elemen masyarakat, termasuk aktivis, kelompok, organisasi kemasyarakatan, partai politik tadi, apapun, kami yang nanti ada di tengah-tengah. Apa yang menjadi aspirasinya, kami undang. Pihak-pihak terkait lainnya, pihak-pihak ketiga lainnya, kita undang. Kami akan meyakinkan bahwa organisasi ini adalah organisasi A. Berdasarkan ketentuan ini mereka ada, mereka sah, ketuanya ini, alamat ini, selama ini, track recordnya ini adalah baik, luar biasa. Nah untuk itu berkenan dapat diterima apa yang menjadi aspirasinya sesuai dengan tusi masing-masing, kewenangan masing-masing, bisa membantu. Nah, kami yang meyakinkan di tengah-tengah, itulah kami. Jadi keberhasilan kami ketika kami mampu memfasilitasi dan fasilitasi itu dapat terselenggara dengan baik, itulah keberhasilan, itulah kinerja kami Pak Kesbangpol. Itu Bapak Ibu. Jadi kami lembaga yang tidak bisa sebenarnya dipersalahkan. Ketika kami memfasilitasi, kami kan meyakinkan kedua belah pihak. Kami pertemukan. Selanjutnya adalah terserah Anda. Ketika pelaksanaan kegiatan, Bapak Ibu membutuhkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan.
ya tentunya SKPD yang memiliki tempat. Kalau dia kebudayaan dia punya sanggar, kalau dia auditorium, aula itu mungkin dinas atau sudin olahraga dan sebagainya. Tapi kewenangan akan di mereka. Apakah di hari tanggal jam tersebut kosong dipakai atau tidak? Kan selanjutnya terserah kita. Ya kami hanya meyakinkan bahwa layak, pantas dan patutlah WKUB katakan seperti itu, ini untuk didukung. Karena tadi saya katakan bahwa selama 27 tahun Bapak Ibu sudah mengabdi, digaji kagak, gitu kan? Sama kayak case Bang Pol. Apalagi kalau ada peristiwa konflik dan sebagainya. Kalau berhasil nggak dipuji. Tapi kalau ada permasalahan konflik dan sebagainya dicaci maki. Di hari pertama, wala intelijennya dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi apresiasi kami sama pemerintah kota, sama Bapak Wali, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih ke pengurus. Dan kami bisa sampaikan itu, kami siap mendukung tentunya sesuai dengan visi kami masing-masing. Silakan Bapak sampaikan, dari pemerintahan juga tadi sampaikan program menjadi landasan legalitas sudah kita miliki. Ini tinggal sekarang running ke depan mau seperti apa bagaimana. Nanti secara khususnya untuk KSB itu biasanya ketua sekretaris bendaharanya boleh kita diskusikan apakah nanti level kita harus menaikkan level, mainkan di provinsi, bagaimana seperti apa nanti kita diskusikan. Kita pokoknya sudah tidak lagi bicara di awang-awang, kata Pak Wali itu, jangan di awang-awang, kita langsung action apa yang kita bisa buat. Nah sehingga akhirnya matahari yang terbit dari timur dia akan terang benderang. Nah, gitu. Ya, mungkin itu. Silakan Pak, satu lagi boleh. Ini organisasi ini kalau secara legal formalnya di Bangkok ada ya, seharusnya sesuai dengan ketentuan tadi yang saya sampaikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kita juga ada Pergub 48 tahun 2023, Pergub kita peraturan gubernur. Di sana diamanatkan untuk setiap organisasi wajib melaporkan keberadaan. Ini modal. Nah, sebelum jauh, mungkin tidak lanjut dari pertemuan kita pada hari ini. Coba internal konsolidasi. Kita bagi. Apakah mau main di lingkup level provinsi, laporkan itu nanti di tingkat provinsi, keberadaan WKPUB di level provinsi, siapakah pengurusnya level provinsi, nanti disiapkan SK-nya, kemudian termasuk juga lampirannya SK Menkumham. Nah, demikian juga di tingkat kota Jakarta Timur, sama seperti itu, laporkan kepada kami. Nah, sehingga dengan demikian nanti memungkinkan untuk bekerja Bapak tingkat provinsi 5 kota dan kabupaten. Pertanyaannya mungkin begini Bapak, ini terlampau tergesa-gesa di awal tahun pula. Kami belum terbentuk selama ini, kami fine-fine aja, kami udah nyaman-nyaman aja kerja mengatasnamakan Jakarta Timur saja. Padahal level ini udah level provinsi, bisa saya katakan bisa nasional. Yang Bapak Ibu torehkan WKPUB ini levelnya udah level nasional. Kerja level nasional. Jadi saya kan menyampaikan ini kebetulan memang basic saya di Keormasan. Ada 37.000 organisasi kemasyarakatan yang ada di DKI Jakarta. 37.000 yang sah terdaftar dari 570.000 ormas yang ada di nasional. 37.000 ada di DKI Jakarta. Bapak Ibu nih, WKPUB lucu, ironi. Kerja dari 37.000 organisasi kemasyarakatan yang sepanjang yang saya pahami yang ada di DKI Jakarta, bombastis kerja yang dikerjakan WKPUB ini yang luar biasa. Tetapi ironisnya itu tidak terlihat, saya mungkin terlihat lah, tapi gregetnya itu kurang. Kenapa? Ya itulah, karena kita membatasi diri kita di lingkup kerja operasional Jakarta Timur. Ya, sementara di Jakarta Timur ini sifatnya administratif kota. Andai kata Bapak main di tingkat provinsi, Bapak undang Bapak Gubernur, itu minimal yang hadir wali kota. Wajib. Kepala badan. Ya itu karena Ibu mainnya di timur. Iya, di provinsi. Nggak bisa lah Ibu di dukungan. Kalau Ibu mainnya sudah di tingkat provinsi, lah ini Bapak Ibu sendiri pengurus yang menyampaikan kepada kita, kepada kami,
sudah pernah beraudensi dengan Pak Gubernur. Ditantang kan sama Pak Gubernur. Kan Bapak Ibu yang sampaikan itu. Artinya apa? Ini sudah benar diskusi kita pada hari ini. Ini sudah pas. Bahwa memang level Bapak Ibu itu udah level provinsi dan nasional. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang. Yuk, ayo, jangan terus kita berkutat di apa yang nyaman yang kita selama ini kerja kita, Bapak Ketua. Kalau saya saran boleh itu tingkatkan, mainkan. Kalau yang untuk timur, sudahlah, merem lah, kami ngikut. Saya ngikut, nanti Bu Endah ngikut, mau produk untuk bukti lapor. Karena kami pemerintah tidak melihat background Bapak Ibu di belakangnya siapa, no, tidak. Kalau dari sisi tata kelola keorganisasian, pemerintah tidak akan pernah melihat dari background Bapak Ibu, tidak. Tapi lebih kepada aktivitas. Apa yang Bapak Ibu kerja lakukan? Kebermanfaatan keberadaan organisasi Bapak Ibu. Manfaat Bapak Ibu keberadaan organisasi, saya sudah lihat langsung. Luar biasa. Seperti itu. Dan pemerintah harus hadir. Pemerintah harus ada ambil bagian di sana. Dan itu sudah bahkan, tadi kan Bapak Ibu sudah cerita. Pak Gubernur pun sudah pernah menyampaikan itu. Siap mendukung. Hanya kaitannya dengan masalah legalitas. Nah sekarang legalitas sudah. Kerja-kerja sudah Bapak Ibu kerja dan lakukan. Nah tinggal bagaimana kita ke depan, jangan lihat ke belakang untuk bisa lebih dengan apa yang kita sama-sama harapkan. Kan itu aja Bapak Ibu. Nah kebetulan di timur ada saya yang memahaminya sedikit banyaknya lah. Nanti bisa sama-sama kita bantu. Mungkin seperti itu ya. Gitu. Jadi generasi pertama. Ya. Generasi pertama kenapa? Sekretaris. Pernah sehat lah, penasihat ajaib bila perlu taruh. Iya, tapi paling tidak itu, ya Romo ya, paling tidak itu kami siap ya, nanti ya Ustaz juga sebentar lagi kan kiai. Kalau udah punya, punya pesantren udah nanti kan udah kasih kiai juga, pasti Ustaz juga pasti bisa ambil bagian. Saya udah lihat kemarin luar biasa, itu ya. Marawis di gereja. Ini ya. Jadi jarang kan? Ya, makanya saya bilang, saya merinding, saya bingung saya hadir di situ. Loh kok bisa gitu? Tapi itulah kualitas, itulah luar biasa kehebatan dari teman-teman BKUB yang kami ada prinsipnya kami pakai Bangpol sesuai dengan nomenklatur kami, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempersatukan, yang merajut tali persatuan kesatuan. Kami akan ada menjadi bagian dari keberadaan BKUB, menjadi bagian ya tetap satu kesatuan dengan BKUB. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Bu Endah ada yang mau disampaikan apa? Mungkin itu. Ibu-ibu, ada nggak yang mau disampaikan? Saya usul Pak. Oke, siapa? Jadi Bapak yang mau terjun ke kita, saya hargai dan saya apresiasi luar biasa. Tinggal Bapak yang menjadi dinamo untuk tingkat ke atas. Karena sesuai dengan porsi Bapak, ya kan? Porsi Bapak sebagai Bangpol di mana ya negara kita. Siap. Itu sudah kami buktikan Bapak, Bu. Saya nih Bu Anas ya, saksi ya. Saya di Bu Anas ini ada pendestrian, ada rapat penting, perlu juga. Saya ingin hadir, tapi saya memilih ini tadi Pak Pasio bilang. Nah itu salah satu. Iya betul. Dan ini inisiasi dari kami. Bu Endah nih saya mengakui, saya juga saya tidak mau pertemuan kemarin berhenti. Paling tidak kalau penyerahnya kalahnya itu bukan dari kita pemerintah, tapi dari teman-teman organisasi yang berinisiasi dan teman-teman organisasi yang sudah bekerja. Nah ini salah satu bukti Bapak, Ibu ya kalian ya, di kesempatan kepada kami pemerintah kota khususnya di Bangpol, dan kami juga sebenarnya sudah melakukan itu. Tinggal bagaimana kita sama-sama bergandengan nih, ya sama-sama kita bergandengan, bersinergi. Kami siap ngikut apa yang Bapak harapkan. Tadi saya sudah pasang badan tuh. Kalau untuk timur terserah Pak Hosea. Kalau kami keluarkan langsung Pak, minta Pak bukti lapor karena itu menjadi persyaratan utama. Saya keluarkan, nggak masalah. Tapi kalau boleh kami saran, mainkan dulu tingkat provinsi supaya kuat. Kalau ibaratnya itu kan akar, ini kan sudah ada akarnya di dalam di timur. Bapak mainkan aja dulu di atasnya. Nah supaya nanti kalau memang butuh, saya tadi sudah tawarkan KSB, kita ngobrol-ngobrol kapan nggak usah terlampau formil gitu yang KSB. Bagaimana nih Pak ke depan gitu? Karena kebetulan memang di saya lah yang banyak yang tadi, makanya saya bisa katakan sebagai fasilitator meyakinkan layak pantas patutnya, termasuk diterima Pak Gubernur maupun audiensi internal kami. Jadi standarnya itu memang legalitas. Karena di aturan ketentuan hukumnya begini Bapak Ibu, putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi undang-undang itu ya, organisasi kemasyarakatan ormas dia boleh kok tidak terdaftar.
Ormas itu boleh tidak terdaftar. Mereka melaksanakan aktivitas kegiatannya. Pemerintah nggak boleh mengatakan dia organisasi terlarang. Ini putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang 17 tahun 2017. Ormas boleh tidak terdaftar. Mereka melaksanakan kegiatannya, boleh ormas itu. Pemerintah nggak boleh mengatakan dia ormas terlarang. Akan tetapi, ini dia catatannya. Akan tetapi, bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar, maka padanya tidak memperoleh pelayanan. Baik dari pemerintah itu pusat maupun pemerintah daerah, baik itu provinsi, kota maupun kabupaten. Jadi silakan monggo tidak terdaftar. Silakan aja beraktivitas sepanjang you nggak melakukan pelanggaran hukum, gitu tidak ada masalah. Kami tidak akan mengatakan kalian ormas terlarang, enggak. Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi, udah tidak boleh lagi diganggu-gugat itu. Akan tetapi bagi organisasi tersebut yang tidak terdaftar tadi, dia tidak bisa menerima pelayanan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Mau beraudiensi begini, ya nggak? Kami nanti tes Bampol kalau diminta saran. Duh, Pak Kasuban mau diterima Bapak Wali organisasi A, gimana? Nah kami lihat nanti di database kami organisasi A ini terdaftar atau tidak. Pak izin, kebetulan mereka tidak terdaftar, jadi kami kembalikan. Karena kita kan pemerintah daerah, masyarakatnya kan analogikan kan anak. Nah kadang pemerintah daerah walaupun tidak terdaftar, walaupun kebijakan melarang misalkan, tapi karena merasa anak, ya sudahlah kita terima aja, bisa juga gitu kan. Kami kembalikan kepada pimpinannya. Tapi yang pasti mereka boleh tidak kita layani. Mau beraudiensi tidak bisa Bapak, karena Bapak syaratnya harusnya terdaftar dulu. Karena ketentuan aturannya mengatakan bagi organisasi yang tidak terdaftar, maka kepadanya tidak memperoleh pelayanan. Itu. Nah itu pegangan kuncian kami. Seperti juga rumah ibadah. Tapi ya, yang belum terdaftar di Kementerian Agama, maka tidak ada dapat pelayanan seperti ibadah. Nah kalau di Kristen kan SKTR, di Muslim juga ada. Nah itu sama. Kalau tidak terdaftar untuk pelayanan dari pemerintah provinsi, ya tidak bisa. Nah, kayak hibah-hibah gitu ya. Misalkan bangun dapat hibah gitu, enggak. Oke, Bapak Ibu kita sudah panjang lebar ya. Barangkali Iya, Pak, boleh. Yang pertama, jadi saya pikir karena kami tidak terkait dengan melaporkan keberadaan kami dari TAS meskipun Yang mana? ya Mau laporkan yang mana? BKPB. Yang mana? Mau lapor level mana? Lingkup mana? Untuk tingkat kota itu Kota kan meremahnya nggak usah laporin sekarang. artinya barangkali memang legalitas kalau mungkin ke Bampol apakah terkait dengan kita secara keseluruhan itu kami perlu menyampaikan berkas-berkas Oke gini, Bapak Ibu ya, ini khususnya untuk pengurus nih ya, penekanan untuk pengurus WKPUB. Bapak Ibu itu sebenarnya butuh power, energi. Energi itu Bapak Ibu kalau hanya main di timur, Bapak Ibu itu sudah milik. Bapak Ibu harus bermain karena levelnya Bapak Ibu menurut kacamata kami sudah domainnya itu provinsi maupun nasional. Powernya itu, levelnya itu harus diperbesar, ditingkatkan. Kenapa Bapak? Supaya Bapak Ibu juga dapat terima dukungan semakin lebih besar. Termasuk juga yang CSR tadi, supaya dapat dukungan langsung powernya dari atas, lebih besar. Baik itu nanti dukungan yang pernah Bapak Ibu testimonikan tadi dengan Pak Gubernur, itu nyata. Karena kami melihatnya kacamatanya itu. Yang dibalik semua itu, aku kan dari 2015. Kalau 2018, ya bagian dari saya itu yang merekomendasi dengan Pak Ahok. Nah iya, saya kan dari 2015 pakai ormas. Jadi saya paham betul itu. Nah, jadi itu harus direalisasikan tingkat provinsi supaya powernya lebih besar. Terlepas powernya ini untuk level provinsinya masih kurang, tetapi yang untuk level dipergunakan untuk level kota Jakarta Timurnya sudah maksimal. Termasuk yang hadir acara Bapak semua, Bapak Ibu, melaksanakan program kegiatan yang dimohonkan hadirnya kan di tingkat ini. Perintahnya ke bawah, yang diberitakan ke bawah ini semua hadir, termasuk saya. Loncat saya, kayak kemarin loncatnya kan aku kan karena ngeliat Bapak. Kalau nanti loncatnya karena ngeliat perintah Pak Gubernur kepala badan. Loncat saya biar saya duduk pesawat saya di mana saya dari balik lagi kemarin beda. Karena powernya dari ini ngerti ya maksud saya Bapak Ibu ya. Dan ini kerja birokrasi namanya.
yang tidak bisa lepas. Ini yang kami mau bisa berbagi dengan Bapak Ibu para pengurus. Inti poinnya sih seperti itu. Tapi kan saya nggak boleh mempengaruhi Bapak Ibu. Tapi poinnya begitu. Dan ini sama juga nanti mau izin promo. Ini yang sama yang PP komite komunitas sekolah juga sama dukungan, sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan, saling menopang, saling memberikan kekuatan energi support, termasuk juga itu kan mereka itu kan sekolah-sekolah basis konstituen, basis masa besar itu pelajar. Nah itu yang nanti kita semua rangkul. Itulah yang kerja-kerja tidak di awang-awang yang diharapkan Pak Wali Kota. Jadi betul-betul kerjanya itu bombastis, semuanya bergerak. Awalnya nggak mau di atas awang. Mungkin itu. Bapak Ibu, kalau ngobrol ini pasti terus ini. Tapi kan saya masih ada jatuh terakhir. Terima kasih Pak Eli. Jadi terus terang sebenarnya bukan belum pernah ada support dari pemerintah. Pak Wali Kota Musyawardana itu kami merasakan bagaimana dia turun dan memfasilitasi kami. Itu kehadirannya untuk berbagai kegiatan sudah terjadi ketika beliau menjabat. Kemudian Pak Anwar itu ketika kami merayakan 20 tahun DKPUB, kami difasilitasi gedung C untuk melakukan iya. 20 sekarang 27. 7 tahun lalu. Iya, Bu Anas biar dengar. Jadi dengan ini kami merasakan memang dampingan ini lebih dalam. Oh iya dong, Pak Munjirin oke Pak orangnya. Saya jamin itu nanti. Kami akan coba seperti yang sebenarnya dari Digmenta dan juga Pusat Kerukunan Umat Beragama itu sudah mendorong dan sudah juga mencoba menjembatani kami untuk kami melakukan audiensi di tingkat provinsi. Nanti kami coba tindak lanjuti lebih lanjut agar bisa dapat energi baru. Oh iya dong, Pak. Jadi kita jangan di awang-awang terus, Pak Wali gak mau loh. Kalau udah di provinsi nanti, apalagi pas ada kesempatan gitu kan waktu saya hadir di sana. Mantap. Oh iya, nanti kita amin semua. Iya, ya kan lama saya di Ormas. Oh iya, teman-teman tuh kan semua yang Bapak sebutkan tadi, teman-teman di Biro Binta itu memang rekan kerja kami secara intens. Kan napas kerja kami sama-sama. Kalau sekarang saya tuh sama Bu Anas tuh pemerintahan tuh jadi napas kerja. Jadi setiap ada event pertemuan pasti kami ada di tengah-tengahnya. Nah itu ada hubungan emosional antar kita rekan kerja. Nah itu berbeda Mas. Nilai kepercayaan, kualitas dari katakanlah pengambilan kebijakan dan sebagainya itu pasti pertimbangannya nggak butuh panjang dan lebar, dalam ngaruh udah semua udah ngalir aja, itu harapannya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, dialogkan ini dapat bermanfaat, tentunya baik untuk internal kita, organisasi, komunitas yang ada yang kami undang, wabil khusus juga untuk kepentingan masyarakat di Jakarta Timur. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anas. Foto di bang ya? Ayo. Oke, iya. Aduh. Untung datang ya. Coba. Lu pakai foto siapa, Bang? Saya, Pak. Oke. Dihitung, Bang. 1, 2. Lanjut, Bu. Oke. Bunyinya alhamdulillah. Ada suara Tuhan. Boleh nih, Pak. Iyalah, pastilah. Makasih ya, Bro. Boleh, Pak. Makasih, Bro. Boleh. Oke. Ayo, Pak. Yuk, Pak. Oh, aku lah Pak Osia dulu. Nah, itu aja. Ayo, kita bertiga. Ini ibu punya.
WKPUB sebagai sedulur sikap suku Samin, Sami Seger Waras. Rukun, rukun, rukun. Yeah. Baik, terima